Tahu siapa perintis adanya sistem perpajakan di Nusantara pasca berhentinya kekuasaan company di Indonesia? Tahu siapa penjajah di Nusantara yang ternyata juga seorang ilmuwan? Perjanjian Kapitulasi Tungtang 18 September 1811 sesuai dengan namanya ada di Desa Tungtang, Semarang, hari di mana John William Johnson resmi menyerahkan dirinya ke pihak Inggris dan dimulailah kekuasaan bangsa Inggris yang pertama kali di Indonesia oleh Thomas Stamford Raffles. Raffles adalah seorang penguasa yang di masa pemerintahannya berpegang pada 3 prinsip. Yang pertama, segala kewajiban penyerahan hasil bumi dari para petani dan berbagai kerja rodi itu dihapuskan dan diganti dengan penanaman bebas. Artinya, petani di sini tuh dibebaskan ingin menanam tanaman apapun. Yang kedua, para bupati itu nggak lagi dijadikan sebagai sang pemungut pajak, tapi dijadikan sebagai bagian dari pemerintahan kolonial. Jadi bupati ini tuh dijauhkan dari daerah-daerah otonom yang bisa menguntungkan diri mereka sendiri gitu. Nah, yang terakhir, atas pandangan Raffles yang memandang bahwa sang pemilik sah tanah itu adalah negara, maka dia memandang rakyat sebagai seorang penyewa yang wajib membayar sewaannya itu dalam bentuk pajak atas penggunaan tanah negara. Masuk ke dalam masa pemerintahannya, Raffles ketika berkuasa itu membagi Jawa menjadi 16 keresidenan, dibantu oleh 3 orang penasehat. Ada Gillespie, ada Mutinghe, dan Crescent. Tujuan mengapa Raffles ini membagi Jawa menjadi 16 keresidenan, ada yang mengatakan untuk memudahkan pengaturan dan pengawasan, tapi juga ada yang mengatakan untuk mengurangi kekuasaan raja-raja di Nusantara. Oke, selain itu, untuk melancarkan misinya ingin memperkokoh adanya kekuasaan Inggris di Nusantara ini, Raffles ini melakukan strategi berupa menjalin hubungan-hubungan baik dengan para raja ataupun sultan di Nusantara yang sama-sama membenci pihak Belanda. Sedangkan di bidang ekonomi, Raffles ini bisa dikatakan sebagai tokoh pembaharu dalam menata tanah jajahan di Nusantara. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang udah kita bahas tadi, keinginan Raffles untuk memajukan perekonomian di Nusantara membuatnya melakukan beberapa kebijakan. Ya, kebijakan-kebijakan itu seperti penghapusan kerja rodi, terus penghapusan sistem monopoli, perbudakan, di mana kebijakan-kebijakan itu dulunya memang kebijakan yang sangat menyiksa dan merugikan para masyarakat di Nusantara. Sehingga tercetuslah sebuah pertanyaan, apa kita bisa mengatakan bahwa Raffles adalah seorang pemimpin yang baik yang pernah berkuasa di Nusantara? Oke, salah satu kebijakan terkenal yang dilakukan oleh Raffles dalam masa pemerintahannya di Nusantara adalah Land Rent, program Land Rent atau sistem pajak tanah. Ya, sesuai dengan prinsip ketiga tadi. Oke, di sini walaupun kita bilang tadi petani diberi kebebasan untuk menanam tanaman-tanaman yang ingin mereka tanam, namun Raffles itu menyarankan untuk para petani ini menanam tanaman-tanaman yang laku di pasar dunia seperti tembakau, nila, tebu, dan kawan-kawan. Tapi karena para petani yang lebih terbiasa menanam tanaman-tanaman yang dulu nenek moyang mereka tanam, seperti padi ataupun palawija, jadi ya mereka mengalami kesulitan dalam melakukan hal tersebut, terkhusus pada saat penjualannya ke pasar. Oke, jadi ya mereka tanam nih, berhasil, udah ada tuh tanamannya, tapi ya ujung-ujungnya ternyata mereka hasil tanaman mereka itu hanya berakhir atau hanya diserahkan kepada pihak bupati, kepala desanya aja. Jadi ya kalau dipikir-pikir, keadaannya ini sama aja dengan keadaan zaman dulu ketika kompani berkuasa. Para petani hanya dipermainkan oleh para penguasa dan pengusaha dari sistem pajak tanah. Ya, walaupun emang Raffles itu berniat ingin memajukan perekonomian di Nusantara, tapi ya berbagai kebijakan, program yang ingin dia lakukan itu bisa kita katakan gagal dan rakyat pun nggak bangkit dari penderitaan. Hingga akhirnya tahun 1816, ya Inggris terpaksa menyerahkan kembali wilayah jajahannya ke pihak Belanda sesuai dengan hasil perjanjian pada Konvensi London yang ditandatangani pada 13 Agustus 1814. Nah, pemerintah Inggris yang awalnya ingin menunjuk John Vandal sebagai penggantinya Raffles ternyata nggak terrealisasikan. Dan sejak itu dimulai kembalilah masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia.
5 tahun Raffles berkuasa, atau bisa kita bilang 5 tahun bangsa Inggris menjajah di Indonesia. Apakah kita bisa bilang itu adalah 5 tahun yang berharga, atau itu adalah 5 tahun masa peralihannya Nusantara setelah berakhirnya para penjajah-penjajah yang selalu membuat rakyat menderita? Intinya, apakah kita bisa bilang bahwa Raffles ini adalah pemimpin yang lebih baik? Yes, of course. Kita bisa bilang bahwa Raffles, sang penulis History of Java ini adalah sang pemimpin yang lebih baik dari penguasa-penguasa sebelumnya. Tapi sekali lagi, nggak akan pernah ada yang namanya sanjungan, dia pemimpin yang baik, dia pemimpin yang bijak, yang pantas kita berikan kepada seorang penjajah yang telah merampas hak-hak kemanusiaan.